Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Karena ternyata sehat itu yang utama. Selama ini kita cuek-cuek aja, berdoa aja, berdoa kesehatan yang utama. Ternyata setelah pandemi, kita merasa bahwa sehat itu ternyata luar biasa. Itu modal banget buat semuanya. Saya tuh mulai usaha di saat saya SMA. Jadi zaman SMA saya sudah mulai jadi wirausahawan. Mulai kuliah, apalagi, jadi udah bisnis pertama saya adalah angkot. Ya, saya minjem uang ke ayah saya pakai proposal, nggak minta-minta aja pakai proposal. Nah, itu angkot. Rugi karena saya nggak jago mengelola keuangan. Terus jualan lemari, beli kayu di Lampung, dibikin di kampung di belakang rumah saya, di kompleks saya, terus dibikin lemarinya dijual ke pasar Klender, kayak gitu. Jadi memang dari kuliah. Nah, saya diminta untuk bicara tentang jagoan bisnis. Saya coba bikin simpel ya, teman-teman semua di sini. Nanti saya berharap sesi yang tanya jawabnya akan lebih menjadi menarik. Nah, kita tahu bahwa pandemi itu merubah gaya hidup kita. Tadi saya bilang bahwa semua jadi berubah, pola pikir berubah, mindset berubah, cara hidup berubah, apapun berubah sekarang ya. Next, kebiasaan menutup pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, semua itu merubah perilaku kita ya. Ini yang disadari atau tidak, ke depannya akan benar-benar menjadi sebuah perubahan yang signifikan. Di saat banyak orang yang susah, tapi di saat banyak orang juga yang beruntung. Karena apa? Karena faktanya menunjukkan orang kaya baru justru bertambah. Orang kaya tuh yang kekayaannya di atas 10 miliar. Ternyata di Indonesia selama pandemi 2020 itu bertambah. Kan unik juga ya. Tapi yang makin miskin juga pasti lebih banyak. Nah, di sini kita bisa lihat, ini data 2020 di triwulan kedua, yang tumbuh itu adalah pertanian, 16%. Sementara yang paling parah itu adalah transportasi, pergudangan, itu minus 29. Transportasi itu apa? Ya termasuk salah satu kantor saya di Angkasa Pura I. Angkasa Pura I itu bandara ya, jadi bandaranya 16 bandara dari mulai Semarang ke arah timur. Itu signifikan sekali kinerjanya merosot. Karena apa? Karena sekarang dibanding tahun 2019 itu, apalagi PPKM ya, kemarin sebelum PPKM saja itu hanya 50% paling tinggi dibanding 2019, bisa dibayangkan. Sementara kalau kelas bandara itu harus 60% untuk BEP. Jadi kalau di 50% bisa dibayangin. Nah sekarang ini selama PPKM, datanya kemarin kalau nggak salah di kisaran 9-11% saja. Jadi bisa dibayangin 9% dari normal. Dan itu sudah berjalan selama 1,5 tahun, kan lumayan ngos-ngosan. Nah, jadi kita bisa melihat dari data ini bahwa ternyata pertanian, ternyata masalah kesehatan, ternyata masalah komunikasi, telekomunikasi, itu luar biasa. Next. Jadi, nah ini filosofi, saya nyebutnya filosofi hamba cuan. Buat kalian yang mau bisnis, apapun, ini buat semua teman-teman, ini faktanya begini, kita kalau mau bisnis, kita harus membuat apa yang bisa dijual. Jangan dibalik, jangan jual lah apa yang bisa dibuat. Jadi nggak boleh sembarangan, kita buat aja deh, ntar kita jual. Saya suka sama ini nih, ada teko keren gitu ya, teko keren ukir-ukiran. Saya suka, saya mau buat ini. Bisa dijual nggak? Ya nggak tahu, ya nggak bisa gitu. Tapi dibalik, research-nya kira-kira apa kebutuhan paling tinggi? Ternyata kebutuhan paling tinggi adalah masker. Nah, kira-kira kita bisa bikin masker yang aneh nggak? Yang unik nggak? Yang kira-kira orang suka nggak? Tapi tidak mengabaikan fungsi kesehatan dan protokolnya. Bisa. Jadi gitu. Jadi buatlah apa yang bisa dijual, jangan jual apa yang bisa dibuat. Dia nggak sembarangan. Oke? Next. Nah, ini apa sih yang bisa dijual? Ini berdasarkan data ya. Kita ngambil dari beberapa sumber. Contoh barang-barang yang tinggi peminatnya. Nomor 1 adalah makanan utama. Nomor 2 jajanan, kemudian minuman, terus kebutuhan rumah tangga itu juga tinggi.
Terus produk kesehatan, macam tadi yang saya bilang ada masker, ada vitamin, apalagi zaman sekarang COVID begini. Wah, saya di rumah ini udah jadi kayak apoteker sekarang ini. Semenjak saya sakit, saya tahu betapa susahnya, akhirnya sekarang begitu sakit, saya beruntung dapat asuransi. Jadi saya tidak mengeluarkan uang. Nah, saya pikir saya harus membayar itu dengan memberikan kontribusi kepada orang yang sakit. Jadi akhirnya saya kolek antibiotik, ya termasuk ivermectin, semua obat itu kita buat tujuannya seperti itu. Karena produk kesehatan tinggi ini demand-nya. Kemudian ada fashion ya. Kalau menurut datanya Tokopedia, ada celana pendek, kacamata, jam tangan, baju tidur, pakaian dalam. Nah, kalau menjelang kemarin ada Lebaran, ada Idul Adha, itu gamis, peralatan ibadah, jilbab tinggi demand-nya. Nah, kemudian juga ada barang elektronik. Ada meja laptop, mouse, pasti ya, karena semua WFH semuanya. Kemudian peralatan diri, kosmetik, dan peralatan olahraga. Termasuk peralatan olahraga ini demand-nya tinggi karena saya dan beberapa kawan-kawan yang lain udah nggak pernah olahraga di gym, olahraganya di rumah. Nah kan otomatis harus beli. Jadi demand itu tinggi. Nah ini apa yang bisa dijual? Kalau mau dikelompokin lagi, terus next. Kalau berdasarkan tren yang tadi saya bilang, makanan sehat, makanan sekarang orang semenjak pandemi jadi harus sehat makannya. Semua maunya makanannya yang proteinnya tinggi, ya kan? Terus jamu juga sama. Tiba-tiba semua jadi addicted sama yang namanya jahe merah. Kalau misalnya berdasarkan tren lagi, ikan cupang itu juga tinggi, atau skincare, atau tanaman janda bolong. Nah, itu juga sama demand. Dan saya yakin teman-teman semua di sini sudah pasti tahu sekali apa yang sedang dilakukan. Terus, nah ini nanti saya bahas terpisah, tapi kira-kira ada banyak cara. Nah, ini di skip aja, maaf. Next, jualan distribusi melalui medsos ini juga sangat penting dan saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya betapa TikTok juga lumayan buat sekarang ini. Saya pemasaran digital sudah dilakukan sejak 2000 udah yang aktif sekitar 5-6 tahun terakhir karena dalam setiap tahun selalu berubah. Nah, sekarang saya juga lagi menyiapkan beberapa engine sama tools-tools baru untuk melihat analisa analitik digital termasuk data khususnya untuk masalah medsos ini. Terus, nah saya skip aja urusan begini. Nah, kita tahu potensi besar di bidang pertanian sama perikanan. Itulah kenapa semenjak pandemi 1-2 bulan kemudian saya shifting. Bidang saya kebanyakan di pariwisata sama industri kreatif. Tapi saya sudah sensing dalam 1 bulan, ini nggak bisa nih, terlalu lama seperti ini, saya harus shifting. Akhirnya saya shifting ke bidang pertanian dan perikanan. Pertanian ada di daerah Bogor dan perikanan budidaya ada di daerah Jawa Timur, ada di Situbondo, ada di Surabaya ada refreshment, dan di Banyuwangi juga ada, plus di Lombok itu semuanya fokusnya di lobster, budidaya lobster. Terus, nah orang tuh suka pada nanya ya semuanya gitu ya. Nah, gimana sih cara memulai bisnis? Tadi saya sudah bilang, saya dari umur 18 tahun saya sudah mulai berbisnis ya, jadi 20 tahun lebih karena saya sekarang udah nggak muda lagi. Nah, nomor 1 kalau zaman sekarang adalah kita mulai dari riset. Bidang apa yang kita mau dalami dan bidang apa yang potensial untuk didalami. Itu nomor 1. Yang kedua, ingat filosofi hamba cuan yang tadi itu yang saya bilang tadi. Kemarin saya jadi pembicara di sini juga untuk yang pertanian. Terus ada salah satu pertanyaan yang menarik tentang buah naga merah. Pertanyaannya gini, Mas Ipang, ini buah naga merah ini kan sekarang udah lagi banyak sekali di pasar. Jadi harganya turun sekali. Nah, nyiasatinya bagaimana supaya kita bisa mengontrol harga? Nah, kalau saya sendiri, kata dia, saya buah naga emas akhirnya. Nah, terus gimana caranya? Ya saya bilang, loh kalau memang kamu punya competitive advantage di buah naga emas, fokus aja di situ. Ngapain buah naga merah kamu pikir-pikirin? Karena, tapi kan buah naga merah ini kan banyak peminatnya. Iya, tapi harganya kan rendah.
kita mana mungkin mengontrol harga, nggak bisa mengontrol harga gitu. Jadi fokus di situ. Jadi menurut saya memang filosofi hamba cuan ini menjadi sangat menarik. Yang ketiga adalah follow akun-akun yang cocok dengan interest kita. Saya banyak sekali dapat kenalan baru di media sosial. Hanya gara-gara follow, hanya gara-gara kita DM-DM-an, jadi ilmu saya nambah. Saya kan anak baru di bidang pertanian ini, baru 1 tahun. Jadi harus mendapatkan ilmu, jadi ya itu cara yang paling efektif. Googling, dan googling. Kepo-kepo dikit bagus lah. Terus cari tahu gimana mulainya. Itu bisa ikut kursus, bisa magang, bisa macam-macam. Itu kan mereka pasti buka kelasnya. Kemudian baru buat model bisnisnya dan mulai dari skala kecil. Nah, terus next. Nah ini dia. Kalau bikin checklist, ini apa namanya, bukan ilmu dari sekolahan. Walaupun sekolah saya S2-nya Magister Manajemen, tapi ini berangkat dari pengalaman, ya. Jadi nomor 1 ini nggak ada di mana-mana, adanya di pengalaman saya yang sampai sekarang juga masih ada yang rugi, masih ada yang untung, jadi jangan pernah takut. Nah, checklist memulai bisnis. Nomor 1, kita tentukan model bisnisnya. Kita lihat sesuatu berdasarkan filosofi hamba cuan tadi, tentukan model bisnisnya kita mau ngapain. Nomor 2, kita lihat produk yang kita punya, itu competitive advantage-nya apa? Keunggulan kompetitifnya apa? Kalau misalnya kita nggak punya, harus dicari. Kalau misalnya dicari nggak nemu, harus nemu. Kalau nggak usah pakai barang itu, kita coba pakai barang yang lain. Yang punya competitive advantage-nya. Jangan pernah menjadi follower, karena menjadi follower, apalagi cuma mainan di harga aja. Wah, susah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah segmentasi konsumennya. Kita harus jelas, kita mau kemana. Kemarin di salah satu penanya ada yang menarik. Pak Ipang, saya punya produk sayuran, tapi sayuran saya karena nggak bertahan lama, saya bikin bubuk sayur. Kira-kira segmentasinya seperti apa ya? Mau saya kecilin atau biarin sebesar ini? Saya bilang, competitive advantage dari produk kalian itu sangat jelas. Itu adalah bubuk sayur. Saya punya anak saya malas makan sayur. Karena rasanya lah apa segala macam. Tapi kalau dikasih bubuk sayur, itu pasti akan dengan mudah. Jadi ya itu, kalau fokus di situ, entry point-nya dari anak-anak. Marketnya market anak-anak, toh yang bayarin juga orang tuanya gitu loh. Jadi ke situ, mendapatkan manfaat sayur tanpa harus makan sayur. Kira-kira seperti itu pemikirannya. Itu segmentasinya. Yang keempat adalah value proposition. Kira-kira proposisi untuk nilai konsumennya seperti apa? Karena kita jual value. Sekarang ini orang beli itu alasannya bukan karena murah harga, tidak. Karena ada value di situ, ada branding di situ, ada macam-macam. Yang kelima adalah revenue stream. Pendapatannya dari mana? Kita jual barang, tujuannya bisnis, bukan tujuannya sosial. Jadi harus punya sumber pendapatan dari mana. Yang keenam adalah struktur biaya. Cost structure-nya seperti apa? Bisnis itu simple, saya itu sangat lemah di keuangan. Karena saya seniman latar belakangnya. Seniman itu cenderung berpikirnya, oh, ya, yang penting keren, yang penting asik, yang penting secara visually atraktif, kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menjadi realistis, saya ajak tim keuangan, nah itulah makanya struktur biaya menjadi penting. Nomor 7, SDM. Ini SDM juga sangat penting. Kemudian kita tentukan aktivitas usahanya apa. Nah, tadi di pembicara sebelum ini, saya dengar masalah partnership. Partnership itu penting, karena kita nggak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi sama orang. Kalau mau sendiri, nanti bebannya akhirnya ditanggung sendiri. Coba aja partnership. Nah, itu nanti diurusin tuh detailnya seperti apa, terus profit sharing-nya bagaimana, dan lain-lain. Yang terakhir adalah customer relationship. Ini menjadi sangat penting. Ya, berikutnya. Nah, 4 pilar bisnis ini yang mesti kalian jagain semua. Nomor 1 masalah keuangan. Ya, laporan keuangannya tadi saya bilang cost structure-nya seperti apa, revenue stream-nya seperti apa, karena tanpa itu akan kesulitan. Yang kedua, manajemen produksinya. Manajemen itu udah mutlak, karena ini menjadi sangat penting ya. Ini yang sebelah kanan ini adalah gambar kolam ikan saya yang ada di Megamendung Puncak. Itu ada 200 bak bundar seperti itu, isinya ikan. Satu bak itu isi ikannya sekitar 800 ikan nila merah. Nah,
Tapi kalian lihat kan di celah-celahnya ada orang bisa lewat apa segala macam. Akhirnya kami ukur. Begitu kami ukur, ternyata saya membuang banyak sekali space di situ. Akhirnya bak bulat itu saya jual tuh, Mas Dias. Saya jual karena saya nggak kepengen wasted. Akhirnya saya bikin bak kotak sehingga kubikasinya lebih besar. Ya, kubikasinya lebih besar. Uangnya, tapi kan ada uang yang harus dikeluarkan. Nggak juga, karena saya bisa jual itu bak dengan jumlah nilai sama dengan saya mengganti dengan bak kotak. Bak kotak itu bahannya bawahnya beton, atasnya terpal. Jadi saya tidak mengeluarkan uang seperak pun untuk mendapatkan kubikasi yang lebih besar dengan harapan ikannya juga bisa lebih besar. Mudah-mudahan dalam satu minggu ini selesai ini semuanya. Kubikasinya bisa bertambah sekitar 70%. Jadi produksinya bisa bertambah 70%. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah SDM. SDM ini sangat penting, seperti tadi saya bilang, karena tanpa SDM yang benar, susah. Apalagi sebagai bisnis pemula ya, tanpa SDM yang kuat, susah sekali. Saya pernah menjadi senior advisor di Gojek. Terus sekarang lagi membantu Aruna. Aruna itu untuk perikanan ya, sama saya juga lagi membantu untuk kitabisa.com. Nah, itu sama. Jadi saya bicara SDM, saya tidak pernah punya partner, bukan partner. Saya tidak pernah punya kolega karyawan itu yang umurnya di atas 35, nggak ada. Jadi semuanya di bawah 35. Kenapa? Karena menurut saya anak-anak di bawah 35 itu asik semuanya. Ya 40 oke lah, tapi lebih dari itu cukup dia sebagai partner. Jangan diajak sebagai karyawan kerja segala macam, karena udah mindsetnya sudah berubah gitu ya, udah beda. Nah yang di bawah 35 ini lagi hot-hotnya, jadi semua itu SDM-nya segitu. Nah kenapa tadi di Gojek itu juga sama. Semua paling banyak, itu saya bisa bilang 90% itu semua umur di bawah 35. Di Aruna juga sama, di Kitabisa juga sama. Nah itu SDM itu menjadi sangat penting. Yang terakhir adalah pemasaran. Nah pemasaran itu ada marketing, ada selling, ada branding. Nah saya mau ngingetin kepada semua yang ada di sini bahwa branding menjadi sangat penting. Next. Nah bicara tentang branding, branding itu apa sih? Nah kita paham, there is no good business without branding. Ada produk yang sama, yang satu di branding dengan benar, yang satu enggak. Pasti akan jauh lebih baik yang branding ini. Terus, bicara branding itu apa sih sebenarnya? Nah, saya sebagai konsultan komunikasi, saya sebagai branding consultant, saya dari tahun 2006, jadi ya 15 tahun ya. Nah, intinya branding itu apa yang orang katakan, rasakan, dan pikirkan tentang kita. Jadi bukan bilang, si Ipang keren ya, nggak ada cerita. Atau misalnya terus tiba-tiba Mas Dias bilang, tahu nggak, saya itu keren. Maksudnya Mas Dias itu keren. Saya bilang, itu nggak branding ya begitu. Branding itu kalau saya bilang, tahu nggak, Mas Dias itu keren ya. Nah, gitu. Jadi orang lain yang ngomong tentang kita, bukan kita yang narsis memuji-muji diri kita sendiri. Nggak ada tuh. Branding itu tidak seperti itu. Ya. Terus, selain untuk identitas, branding itu juga dipakai sebagai cara untuk menyampaikan nilai dari produk kita. Karena branding itu it's all about value. Value itu yang kita mau jual. Tanpa value orang nggak ada yang pernah tahu. Ya, terus branding itu punya step ya. Nah, branding digunakan untuk mengidentifikasi produk kita dari pesaing. Produknya sama, yang satu di brand lebih baik. Branding itu bukan merek loh. Sama sekali bukan. Merek itu bagian dari branding. Branding itu bagaimana kita mengemas produknya. Karena semuanya integrated. Nah, kira-kira step by step-nya seperti apa? Yang terakhir ini, inilah 5 hal penting dalam branding. Nomor 1 adalah awareness. Orang harus tahu dulu awareness. Ada orang namanya Pak Dias, ya. Orang nggak ada yang tahu Pak Dias ini siapa. Tapi taunya Pak Dias. Nah, kita harus cari tahu nih. Oke,
Pak Dias Satria, kita harus belajar tentang knowledge-nya beliau. Knowledge-nya, oh ini adalah calon profesor. Pak Dias ini sangat into pemberdayaan anak-anak muda di Banyuwangi. Itu knowledge. Nah, yang ketiga adalah relevansinya. Apa yang Pak Dias tawarkan relevan atau tidak dengan kebutuhan? Ya, oh ya pasti relevan karena ngomongin jagoan bisnis Banyuwangi pula sebagai kabupaten yang oke banget gitu loh. Nah, oke relevan. Nah, berikutnya konsistensi. Kira-kira Pak Dias ini, jangan-jangan Pak Dias ini ngomong tentang anak muda Banyuwangi karena Pak Dias mau nyalon jadi bupati Banyuwangi atau bupati di Probolinggo, kan kita kan nggak tahu. Ini masalah konsistensi nggak gitu loh. Oh ternyata konsisten. Kalau itu dijalankan, trust itu akan timbul dengan sendirinya. Efek daripada trust apa? Action. Kalau menjadi seorang kepala daerah, ya trust-nya setelah timbul, action-nya adalah trust-nya adalah memilih gitu loh. Saya rasa Bu Bupati sangat lebih paham daripada saya kalau bicara untuk ini. Tapi kalau trust sebagai produk, produknya dibeli. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya mungkin sesi tanya jawab ya, Mas Dias ya. Maaf kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.